Alhamdulillah, kita berada di bulan yang agung, bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah seharusnya para pecinta-pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rabiul Anwar, mereka bertambah hangatnya untuk melantunkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan pembacaan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang agung seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling mulia seperti baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat beruntung hati-hati manusia yang hatinya dipenuhi rasa cinta, mahabbah, rindu yang besar kepada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Anwar? Mereka katakan bukan Rabiul Awal tapi Rabiul Anwar karena penuh dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa beliau dilahirkan di bulan Rabiul Anwar? Padahal bulan Rabiul Anwar ini tidak dikenal sebelumnya oleh orang-orang jahiliyah. Tidak ada kemuliaan di dalamnya, tidak ada kehebatan di dalam bulan tersebut. Mereka mengenal bulan Ramadan dan Asyuril Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Namun kenapa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali? Dikatakan oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kemuliaan dzatiyah. Zatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agung. Zatnya Nabi besar sallallahu alaihi wasallam mulia, sehingga jika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah seperti Asyuril Hurum, bulan Ramadan, niscaya orang-orang akan mengatakan pantas Nabi dilahirkan di bulan yang agung dan mendapatkan keagungan barokah daripada bulan tersebut. Tapi Nabi dilahirkan, tapi Nabi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini di bulan Rabiul yang tidak memiliki kemuliaan sama sekali. Semua tahu, dan yang tidak mulia ini menjadi mulia karena kelahiran Nabi di dalamnya. Bulan yang tidak ada kehebatan ini menjadi hebat karena kelahiran manusia yang paling hebat. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya merayakan ada kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit dan bumi pun merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Paman beliau sahabat Abbas datang kepada Nabi. Beliau izin kepada Nabi untuk memuji baginda Nabi Muhammad dan menceritakan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad. Beliau susun dalam satu syair yang panjang. Di antaranya, wa anta lamma wulita wada'at fuku fanahnu fi dzalika wa fi sublir rasyadi nahtariku. Dan engkau ya Rasulullah
ketika engkau dilahirkan wahai Nabi, ketika engkau dimunculkan di atas dunia wahai kekasih Allah, asyraqatil ardu, bumi ini terang benderang memancarkan cahaya. Cahaya memancar dari buminya Allah subhanahu wa ta'ala di hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai seorang perempuan, ibu daripada Uthman bin As, yang menemani Siti Aminah di detik-detik melahirkan manusia paling suci, apa yang dilihat oleh ibu daripada Uthman bin As? Yang dilihat oleh beliau nuran mala'ad-dar, cahaya yang memenuhi satu ruangan, padahal Nabi masih detik-detik dilahirkan, belum dilahirkan, hendak dilahirkan. Pada saat itu cahaya sudah memancar terang benderang dari dalam rumah tersebut, sampai dikatakan oleh ibu daripada Uthman bin As, ketika aku melihat daripada bintang yang ada di langit, aku melihat bintang-bintang tersebut semakin mendekat, dan aku berkata, bintang ini akan jatuh kepadaku. Mendekat itu bintang-bintang. Ketika kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ketika dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma rumah tersebut yang bercahaya, alam semesta pun bermandikan cahaya dengan kelahiran Nabi Muhammad. Mereka merayakan daripada kelahiran manusia paling manusia, pembawa keselamatan, pemberi syafaat di akhirat nanti, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan bumi dan langit, surga pun merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Ketika penduduk surga mau masuk surga, mereka melihat bertulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dinding-dinding surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mereka merayakan dengan kegembiraan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masuk di istana yang megah di dalam surga, tirai-tirainya bertuliskan la ilaha illallah Muhammad. Di kebunan-kebunan surga, dahan-dahan pohon pun bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan bidadari-bidadari yang ada di surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bahkan kata Ibn Asakir dalam satu riwayat, di dahi daripada malaikat Allah itu juga tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka semua bergembira dengan Nabi Muhammad. Mereka semua memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau surga semuanya bergembira dengan Nabi Muhammad, kenapa kita tidak bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu? Man lam yafra bi Muhammadin lam yarah farah abada. Siapa orang yang tidak bergembira dengan Nabi Muhammad, maka dia tidak akan melihat kegembiraan selama-lamanya. Kenapa? Karena alam semesta, surga pun bergembira, bukan ada di dalamnya, tapi karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalamnya. Fanahnu fi dzalika dhiya wa fi nuri wa fi sublir rasyadinah tariku. Dan kami di bawah naungan pelita tersebut, kata Abbas paman Nabi Muhammad, dan kami selalu di bawah naungan pelita dan cahaya tersebut, kami melangkah di jalan yang lurus, yang penuh dengan hidayah dan petunjuk dari Allah, karena bersama dengan sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad bukan seperti kelahiran manusia biasa. Wujudnya Nabi Muhammad tidak yang biasa. Semua pada menunggu kelahiran daripada manusia yang hebat.
semua pada menunggu munculnya pembawa syafaat di akhir zaman, Nabi akhir zaman. Bahkan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, mereka setiap malam melihat tanda-tanda akan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi berdagang di kota Makkah. Tiap harinya dia menjalankan perdagangannya ada di kota Makkah. Tiap malam dia mengawasi tanda-tanda kelahiran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba saatnya di malam kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Yahudi ini melihat satu tanda yang sebelumnya, sebagaimana diriwayat disebutkan oleh Al-Imam Sirahnya. Beliau meriwayatkan daripada Al-Imam Suhaili, malam itu muncul satu bintang yang belum pernah muncul sebelumnya. Bintang tersebut dikenal dengan Najmu Ahmad, bintang Ahmad. Ketika melihat bintang Ahmad, dia mengumpulkan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Wahai orang Quraisy, berkumpullah kemari. Berkumpul semua orang-orang Quraisy pada saat itu. Pada nggak biasanya ini Yahudi mengumpulkan orang-orang Mekah. Nggak pernah ada pengumuman tengah malam kecuali si Yahudi ini mengumpulkan orang-orang Quraisy. Dingin hawanya. Apa yang dikatakan oleh si Yahudi ini? Hal wulida lakum, apakah dilahirkan malam ini seorang bayi? Apa kata mereka? Wahai Yahudi, kamu mengumpulkan kami di malam yang dingin hanya tanya apakah ada seorang bayi dilahirkan. Tiap hari bayi dilahirkan, pagi juga ada bayi dilahirkan, siang ada, setiap harinya bayi dilahirkan. Kenapa Anda baru tanya ada seorang bayi dilahirkan malam hari ini? Ini bukan kelahiran bayi biasa, kata orang Yahudi. Ini kelahiran manusia yang hebat. Akhirnya mereka pulang, tanya sama istri dan keluarganya, apakah dilahirkan malam hari ini seorang bayi? Akhirnya dapat kabar, dilahirkan bayi daripada cucu Abdul Muttalib, kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan bayi daripada Siti Aminah. Akhirnya mereka kembali kepada si Yahudi. Wahai Yahudi, soalnya Yahudi ini tokoh agama. Wahai Yahudi, dilahirkan malam hari ini seorang bayi anak daripada Siti Aminah. Tolong antarkan aku ke rumahnya. Akhirnya diantarkan ini si Yahudi ke rumah Aminah. Kemudian diminta Siti Aminah mengeluarkan daripada bayinya. Ketika dibuka penutup daripada bayi tersebut, memancar dari wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam cahaya yang terang benderang. Marhaban ahlan bisyamsin al-ghayahib, kata Habib Ali. Selamat datang dengan sang mentari yang mana dengan cahayanya menjadi terhapus semua kegelapan, menghapus semua kegelapan. Marhaban ahlan bisyamsin khafiyat fihal kawakib. Selamat datang wahai mentari yang menjadi redup cahaya pada bintang-bintang. Bahkan semua cahaya saat itu redup disandingkan dengan cahaya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat cahaya yang memancar dari Nabi Muhammad, fakhar marsyian, pingsan ini si Yahudi. Ketika bangun itu Yahudi sadar siuman, ditanya oleh Quraisy, kenapa anda ini sampai pingsan wahai Yahudi, wahai tokoh agama, kenapa anda ini pingsan? Ketahuilah,
Dia adalah nabi akhir zaman, nabiyyu akhiril hadhil ummah, nabi umat ini. Tolong jaga daripada nabi ini daripada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka iri karena nabi yang terakhir bukan dari bangsa mereka, bukan dari bangsa Yahudi, tapi Allah pilihkan dari bangsa Arab. Itu nabi terakhir daripada umat ini. Kalau kita benci kepada orang-orang Arab, secara tidak langsung kita juga benci kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, nggak usah ikut-ikut dengan orang-orang yang benci dengan orang-orang Arab. Kenapa? Karena mereka secara tidak langsung mengajak Anda untuk benci kepada pemimpin daripada mereka. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, beliau langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada bayi di mana bayi lahir langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Bayi siapa di dunia ini yang langsung bisa sujud ketika baru keluar daripada rahim ibunya? Bicara pun tidak bisa, apalagi bersujud. Tapi tidak dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai bidannya pun diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang perempuan melahirkan, datang ke bidan yang akan menemani daripada persalinan. Tapi tidak dengan ibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditemani oleh perempuan-perempuan istimewa, ditemani oleh Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihi salam. Beliau duduk di kanan daripada Siti Aminah. Kemudian datang lagi Asia bintu Muzahim, imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun, duduk di sebelah kiri daripada Siti Aminah. Mereka semuanya memuji Siti Aminah. Engkau telah melahirkan, engkau akan melahirkan dengan seorang bayi pemimpin daripada dunia akhirat. Kemudian datang lagi yang ketiga, Siti Maryam binti Imran, ibu daripada Nabi Isa. Yang keempat, istri daripada Nabi Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Mereka berempat yang membidani daripada ibu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap bulannya di masa-masa hamil daripada Siti Aminah, silih berganti berdatangan memberikan kabar gembira kepada Siti Aminah. Jauh-jauh hari sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada manusia, Allah Subhanahu wa taala bahwasanya nur manusia yang paling mulia dan nanti berbentuk daripada manusia. Tapi Allah tidak mengatakan siapa daripada manusia yang paling hebat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, alam semesta, lisanul alam, lisan semesta ini ibaratnya bertanya kepada Allah, qila huwa Adam, ya Allah, apakah manusia yang kau janjikan yang paling hebat, paling mulia ini adalah Adam? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Adam ini karena mendapatkan barakah daripada dia, Nabi Adam ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira Nabi Adam, ternyata bukan Nabi Adam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang Nabi Allah Nuh. Ketika muncul Nabi Allah Nuh, kembali alam ini bertanya, qila huwa Nuh, apakah manusia yang kau janjikan kekasihmu ini adalah Nabi Allah Nuh ya Allah? Qala Nuhun bihi yanju minal gharaki
wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Nabi Nuh, kata Allah, dengan mendapatkan barokah pada cahaya yang terhebat daripada manusia yang paling mulia, yanju minal gharaqi, dia selamat daripada banjir besar, banjir bandang yang terjadi pada saat itu. Wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bahkan Allah binasakan yang mengingkari daripada Nabi Allah Nuh dan bertentangan daripada Nabi Allah Nuh, daripada kerabat-kerabat dan keluarganya. Ketika Allah munculkan Nabi Allah Ibrahim, kembali alam ini bertanya, qila huwa Ibrahim, apakah orang tersebut Ibrahim ya Allah? Kata alam semesta, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Ibadah bukan, justru Ibrahim ini, ibaratnya begitu, justru Ibrahim ini mendapatkan barakah daripada cahaya yang sempurna itu, sehingga dia Ibrahim mampu membantah daripada argumentasi daripada orang-orang penyembah berhala. Taqumu hujjatu ala asnami wal kawakib. Kemudian giliran muncul Nabi Allah Musa alaihi salam. Ketika muncul Nabi Musa alaihi salam, alam semesta kembali bertanya, apakah yang dimaksud dengan Allah ini Nabi Musa? Bertanya ini alam semesta, qila huwa Musa, apakah yang kau maksud ini ya Allah? Qala Musa akhuhu walakin hadha habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Musa ini saudaranya, semua nabi bersaudara, semua orang mukmin bersaudara. Tidak, Musa adalah saudaranya. Walakin hadha habib, ini adalah habib, kekasih, katanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Musa kalimun wa mukhatib, Musa adalah seorang nabi yang memiliki kelebihan dengan bisa berbicara dengan Allah subhanahu. Beda antara habib dan kalim, kata ulama. Kalim ya'mal fi talabi ridho maulah. Al-kalim jika mengamalkan satu amal ibadah, tujuannya mencari ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-habib, katanya ulama, yardha maula bima fa'ala, Allah langsung ridho dengan semua yang diperbuat. Bukan Musa, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kembali lisan daripada alam semesta ini bertanya, qila huwa Isa, apakah yang kau maksud, yang kau janjikan ini adalah Isa ya Allah? Qila Isa yubasiru bihi wa huwa baina yaday nubuwatihi kal hajib. Isa ini datang untuk memberikan kabar gembira kepada umat bahwasannya kedatangan daripada yang aku maksud ini sudah dekat lagi setelah zaman daripada Isa. Wa mubasyiron bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dalam Al-Quran pun Nabi Allah menceritakan datangnya Nabi Isa membawa kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul bernama Ahmad. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu latal waqar wa tawajtahu bi tijanil mahabati wal iftikhar wa nasharta. Ya Allah, Adam bukan, Nuh bukan, kata alam semesta, Ibrahim bukan, Musa bukan, Isa bukan. Siapa kekasih yang telah engkau beri pakaian yang indah ya Allah, pakaian ketenangan, pakaian kebanggaan,
dan engkau berikan tanda di atas kepalanya, huwa nabiyun istakhartuhu min Lu'ay ibn Ghalib yamutu abuhu wa ummuhu thumma jadduhu thumma yakfulu ammu syakiku Abu Talib. Dia adalah seorang nabi yang aku pilih dari keluarga atau suku Lu'ay bin Ghalib. Ketika dia kecil, ketika di dalam perutnya abahnya sudah meninggal. Kemudian ibunya meninggal, diasuh oleh kakeknya, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Inilah baginda Nabi Muhammad. Jangankan kita yang menunggu kedatangan Nabi Muhammad, alam semesta pun sebelum dilahirkan daripada manusia sudah menunggu siapa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih paling hebat, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya cinta kepada Nabi Muhammad. Sungguh beruntung orang-orang yang hatinya terikat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda sampai di kota Madinah, apa yang dikatakan oleh penduduk Madinah? Kota Madinah menjadi terang benderang dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke dalam hati kita? Seandainya Nabi Muhammad di dalam hati kita, bagaimana tenangnya ini hati, bagaimana tenangnya ini jiwa, bagaimana ini hati kalau di dalamnya bersemayam kekasih Allah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya mari bulan agung ini, bulan Maulid, kita jadikan momen untuk kembali kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teringat dengan akhlaknya Nabi Muhammad, dengan adabnya Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan cuma di bulan Maulid ini hanya satu malam, malam 12 saja kita khususkan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Kemudian sisa-sisa harinya kita mau apa? Kita muliakan siapa? Kita agungkan siapa? Malam 12 memang momen daripada kelahiran Nabi Muhammad. Tapi orang yang beriman, pecinta Nabi Muhammad, setiap harinya mereka merayakan daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka merasakan mereka bisa mengenal Allah melewati Nabi Muhammad. Mereka mengetahui kebaikan melewati sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kejelekan lewat baik sahbihi wasallam. Sehingga kisah-kisah yang diceritakan oleh para ulama, para habaib di bulan Maulid tak lain untuk memperdalam dan mempertebal cinta kita kepada Nabi sallallahu. Siapa yang paling cinta kepada kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang paling sayang kepada kita kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di padang mahsyar pun ketika semua manusia datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, mereka semuanya tidak bisa menolong daripada manusia pada saat itu. Di saat semua para nabi tidak bisa memberikan pertolongan kepada semua manusia, dan mereka duduk di atas singgasananya yang mulia, hanya satu kursi yang kosong pada saat itu, tidak ada penghuninya. Kursinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau pada saat itu? Beliau sujud di bawah arsy-Nya Allah, memperjuangkan nasib-nasib daripada kita umatnya agar tidak dimasukkan ke nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karenanya majelis maulid ini adalah untuk memupuk dan mempertebal, memperdalam cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang daripada kalian sehingga aku, kata Nabi Muhammad, lebih dicintai olehnya melebihi ayahnya, melebihi anak, melebihi semua manusia. Artinya Nabi nomor satu dan yang lainnya setelah baginda Nabi besar Muhammad. Hanya Allah dan Rasulnya itu yang harus kita dahulukan daripada yang lainnya. Suatu saat Sayyidina Umar berkata, la anta ya Rasulullah ahabu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Wahai Nabi, wahai Rasul, engkau adalah sosok manusia yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Apa jawaban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gak bisa wahai Umar, sampai kamu cinta kepadaku melebihi dirimu sendiri. Akhirnya Sayyidina Umar berkata, iya Nabi, sekarang aku mencintai dirimu melebihi daripada semuanya, bahkan diriku. Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, sempurna cintamu kepadaku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-Siddiq, manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, bahkan beliau mertua dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mungkin, jangankan Nabi, kita aja gak mungkin mencari mertua yang jelek. Gak mungkin kita ini mencari mertua yang jelek, apalagi pendamping yang jelek. Nabi juga memilih mertua yang istimewa, Sayyidina Abu Bakar. Nabi juga mencari pendamping yang istimewa juga, Siti Aisyah putranya. Gak mungkin Nabi itu kalah dengan kita mencari yang jelek. Pasti Nabi itu memilih orang-orang yang mulia dan memilih orang-orang yang hebat, sehingga gak ada jalan bagi kita untuk mencaci daripada Sayyidina Abu Bakar dan mencaci daripada putrinya. Karena kalau kita mencaci daripada beliau, Sayyidina Abu Bakar dan putrinya, sama saja kita mengatakan Nabi tidak becus dan tidak bisa mencari mertua dan mencari daripada pasangannya. Gak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawur apa adanya mencari daripada pasangan dan mertuanya. Sayyidina Abu Bakar ini selalu bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang tua yang pertama kali beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang dewasa yang pertama kali beriman. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar ini ketika berdakwah masih di Mekah, ditarik ridak serbannya Sayyidina Abu Bakar sampai membekas di lehernya dan dikeroyok Sayyidina Abu Bakar sampai lebam semuanya. Wis bonyok kabeh. Ibunya mendengar, lari ibu Sayyidina Abu Bakar dan mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Kemudian ketika sadar Sayyidina Abu Bakar, apa yang dikatakan kepada ibunya? Ibu, antarkan aku ke Darul Arqam, karena di situ ada kekasihku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ini Sayyidina Abu Bakar oleh ibunya, padahal mau dibawa ke dokter, mau apapun. Kenapa? Saat itu ada maha dokter, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawa ini Sayyidina Abu Bakar oleh ibunya menuju Darul Arqam. Di situ kedua mata Sayyidina Abu Bakar melihat wajah yang berseri cahaya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah memandang daripada wajah Nabi Muhammad, setelah itu pula hilang rasa sakit yang diderita oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana cinta daripada Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan dari Ansar, ketika suaminya, anaknya dan ayahnya ikut berperang saat itu, datang utusan dari Nabi Muhammad memberikan kabar, ayahmu telah meninggal dalam peperangan.
Datang lagi kabar suaminya meninggal, datang lagi kabar utusan anaknya meninggal. Enggak bergetar sedikit pun ini si perempuan. Yang di bagaimana keadaan kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya keadaan daripada suamiku. Dia insya Allah di surga dengan mengikuti perang bersama Nabi Muhammad mati syahid. Aku nggak tanya bagaimana dengan keadaan daripada anak-anakku, tapi aku bertanya bagaimana keadaan daripada kekasihku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi baik-baik saja, kata para sahabat. Tetap hatiku nggak tenang sebelum kedua mata kau ini memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aruni, tunjukkan kepadaku mata sallallahu alaihi wasallam. Enggak beberapa lama muncullah wajah yang berseri-seri, wajah yang selalu menyinari daripada umatnya baginda Nabi Muhammad. Tenang daripada hati perempuan ini. Dia enggak mikir daripada kematian keluarganya. Bahkan tidak ada, bahkan musibah yang paling besar itu tidak ada dengan sakitnya baginda Nabi Muhammad. Jangankan Nabi meninggal, kata si perempuan ini, debu yang menempel pada Nabi aku nggak terima. Nggak terima Nabi Muhammad SAW kotor badannya ini perempuan. Jangankan Nabi dipukul ataupun dibunuh, Nabi ditempeli debu kotor karena perang, nggak terima ini perempuan karena cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Zaid ketika didatangi oleh anaknya, dikabari dengan kematian baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zaid langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan kedua bola mataku ini ya Allah, karena setelah ini aku tidak ingin memandang wajah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan gak ingin wajahnya melihat manusia selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, mereka para pecinta-pecinta sejati Nabi Muhammad SAW. Mari bulan Maulid ini perbanyak sholawat, dipupuk hati kita cintanya kepada Nabi Muhammad, rindunya kepada Nabi Muhammad, dengan harapan dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Mudah-mudahan di setiap harinya dan khususnya di bulan Maulid, hati kita selalu dibimbing oleh Allah untuk selalu mengikuti Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli walaqad asartu linati man awsafu tuhil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a limadihi sawati rabbina wa hadana wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa sofiyihi zainil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk bina fi nahji taha al-Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana. Arina bifadlin minka tal'ata Ahmadin fi bahjatin ainur ridha tar'ana
واربط به في كل حال حبلنا على من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض لمن آدانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله معروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمين الفاتحة بالقبول والإقبال والوصول إلى حضرة الرسول أبي البتول محمد صلى الله عليه وسلم اللهم سبحانه يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يفرج كربنا يحسن من قلبنا وعلى طاعتك إنا ولا بابك فلا تضرنا والله سبحانه يسر أمورنا دنيوية أخروية والله سبحانه يرزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا فيه والله سبحانه يحببنا بحبيبه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى يحفظ أهلنا وأولادنا وتلاميذنا وأحبابنا وجميع المسلمين من الأسقام والأمراض والشدائد والبلايا ما ظهر منها وبطن وعلى ما وسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى المختار محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.